Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmita Wijati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fungsi kas kecil bagi UMKM. Namun sebelum itu, kita akan belajar mengenai pengertian kas kecil terlebih dahulu. Menurut Mulyadi, kas kecil adalah uang yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Kemudian pengertian UMKM. UMKM sendiri merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Nah, sebenarnya untuk UMKM ini apa sih contohnya? Contohnya ialah para pedagang kaki lima ataupun pemilik CV. Kemudian kita beranjak ke tujuan kas kecil. Jadi ada beberapa tujuan kas kecil. Yang pertama, untuk menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Kemudian, untuk menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga tidak praktis, atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Kemudian, untuk meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Selanjutnya, untuk mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Nah, kira-kira apa saja contohnya? Kalau misal untuk dadakan bisa misal diklat atau keperluan kantor lainnya, misal ada beberapa kertas HVS yang habis. Nah, itu nantinya bisa menggunakan kas kecil. Kemudian fungsi kas kecil bagi UMKM. Yang pertama, sebagai acuan pengeluaran rutin. Berfungsi untuk menangani masalah pengeluaran rutin yang terjadi di dalam bisnis. Karena biasanya biaya yang terkait dalam pengeluaran rutin usaha kreatif lebih kecil dibandingkan biaya yang lain. Karena nominalnya yang lebih kecil, pembukuan yang digunakan untuk mencatat transaksi juga khusus. Kedua, untuk meringankan pekerjaan karyawan. Berfungsi untuk meringankan karyawan dalam melayani pelanggan. Selain itu, kas kecil juga membantu meringankan tugas karyawan dalam melaporkan kinerjanya kepada relasi bisnis maupun atasan. Karena dengan adanya kas kecil, pencatatan dana yang dikeluarkan menjadi jelas. Itu artinya analisis untuk bahan laporan juga lebih mudah dan tidak rumit. Yang ketiga, ada mempercepat penentuan kebijakan insidental. Terkait dalam proses bisnis, perlu mengeluarkan kebijakan insidental atau kebijakan mendadak. Dengan adanya kas kecil, tentu analisis pra-kebijakan menjadi lebih mudah. Kas kecil bisa membantu kebijakan mendadak yang dikeluarkan bisa cepat untuk dikerjakan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai metode dalam kas kecil. Nah, jadi metode dalam kas kecil ini ada dua. Yang pertama ialah metode tetap atau impress fund system. Yang kedua metode tidak tetap atau fluktuasi. Nah, untuk yang pertama ini kita akan belajar mengenai metode tetap. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil yang rekening kas kecilnya selalu tetap. Saat terjadi pengeluaran kas, tidak perlu langsung mencatatnya. Pembukuan petty cash yang jumlah nominalnya selalu sama. Jadi untuk metode tetap ini, memang kalau habis, misal nih, kita melakukan pengeluaran sebanyak Rp500.000. Nah, nanti untuk pengisiannya juga harus sama. Misal kita diberikan oleh atasan tentang kita diberikan uang oleh atasan itu 3 juta.
terus kita gunakan sebagai pengeluaran 500.000. Nah, nanti mengisinya kita juga harus 500.000. Jadi biar angkanya kembali menjadi 3 juta gitu. Kemudian ciri-ciri metode tetap atau impress fund system. Setiap penarikan dana untuk pengelolaan selalu dengan cara ini, jumlahnya akan selalu sama. Kedua, bukti transaksi selalu dikumpulkan oleh penanggung jawab kas tersebut. Yang ketiga, jika terjadi pergantian shift kerja menyangkut keuangan pada petty cash, selalu dicatat berapa sisa kas yang ada dan untuk apa saja dana yang sudah dikeluarkan. Nah, namun metode ini juga punya nih kelebihan dan kekurangan. Untuk metode impress sendiri memiliki kelebihan. Yang pertama, kendali pengeluaran yang ketat, transparansi keuangan, kemudian pencegahan penyalahgunaan dana. Lalu untuk kekurangannya yakni keterbatasan fleksibilitas dan adanya biaya tambahan. Kemudian kita beralih ke metode yang kedua atau metode fluktuasi. Metode pengisian dan pengendalian kas kecil yang jumlahnya akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Dalam metode ini, jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan karena akan disesuaikan dengan kebutuhan. Terjadinya metode fluktuasi ini disebabkan karena adanya perbedaan antara jumlah uang pengeluaran dan pemasukan. Jadi kalau tadi metode impress itu memang pengisiannya dia harus tetap gitu kan, pengeluaran 500 berarti nanti ngisinya juga harus 500 nih biar nominalnya sama kembali menjadi 3 juta lagi. Kalau yang ini berbeda di metode fluktuasi nih, jadi nggak harus 500 gitu, nantinya nggak harus sama dengan jumlah nominal awalnya, bisa jadi lebih dan bisa jadi kurang. Nah, namun metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, untuk kelebihan metode fluktuasi, fleksibilitas maksimum, responsif terhadap perubahan. Yang untuk kekurangannya, kendalinya kurang ketat dan kesulitan dalam pelacakan. Nah, kemudian kita ke ciri-ciri metode berubah-ubah atau fluctuating fund system. Yang pertama, pencatatan selalu dilakukan dalam buku yang disebut jurnal. Baik itu jumlah yang sudah digunakan berdasarkan bukti yang sudah terkumpul maupun yang belum digunakan, sehingga nilainya akan selalu benar. Kemudian, kalau mengisi kembali petty cash, maka dana tersebut wajib ditulis pada buku kas tersebut. Yang ketiga, jumlah anggaran yang dicatat setiap masa transaksi akan terus berubah karena akan disamakan dengan berapa kebutuhan perusahaan. Nah, lalu apa yang perlu diperhatikan saat melakukan pengeluaran kas kecil dalam UMKM? Yang pertama, kas kecil biasanya telah ditentukan batas maksimalnya pada satu periode tertentu. Yang kedua, harus ada bukti pengeluaran kas kecil seperti kwitansi, faktur, atau bukti lainnya. Yang ketiga, kas bon atau pinjaman karyawan tidak termasuk dalam kas kecil. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang bermanfaat maka ambil hikmahnya, jika kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.